dipegang. Orang tua saya memang tidak secara finansial tidak kuat, tapi secara mental, karakter yang tanamkan kepada anak-anaknya, khususnya saya mendapatkan sesuatu dari papa saya luar biasa. Saya banyak belajar dari orang tua saya. Kalau tadi cerita saya nggak banyak komplain, termasuk saya lihat papa saya adalah orang yang tidak suka komplain. Membesarkan 9 anak, saya tidak pernah lihat dia komplain satu kali pun di depan kita. Itu menjadi bekal saya juga ke depan, saya nggak mau komplain. Oke. Perjalanan begitu jatuh bangun. Kalau saya ceritakan panjang banget, intinya sampai satu ketika saya menemukan jawabannya bagaimana keluar dari situasi itu. Ya, tahun 98 saya pindah ke Jakarta dengan kondisi yang minus. Benar-benar minus dalam arti saya pinjam kakak saya. Kalau kota besar kan kredit card berbicara ya, minimum payment. Dulu ada saya langganannya minimum payment. Jadi bank di sini banyak yang dapat duit dari saya. Karena minimum payment banknya dapat duit. Kredit card penuh, buka lagi satu. Ya, terakhir dengan minimum payment. Rasanya sangat biasa ya, metropolitannya, gengsi banget, gaya banget, biasa gitu, tapi melarat sebenarnya. Nah, kondisi seperti itu. Saya belajar, benar-benar saya banyak belajar prosesnya. Singkat cerita, saya menemukan jawaban keluar dari situasi finansial. Dan di tahun 2001, saya benar-benar total bebas dari keuangan, bebas dari finansial, bebas keuangan dan bebas waktu. Sehingga saya memutuskan, mulailah bootcamp ini lahir tahun 2003. Setelah saya 2 tahun bebas finansial, bebas waktu. Karena saya pikir, orang seperti saya dengan background miskin, tapi ingin maju ke depan, pasti banyak. Betul nggak? Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini banyak. Bapak Ibu tahu bahwa miskin itu miskin itu bisa jangkit virus dan menular. Ya, utang itu juga, budaya utang itu juga bisa menular dan jangkit. Dan saya pikir kalau saya saat ini sudah bebas secara finansial dan waktu, apa yang saya kejar? Karena saya lihat orang kaya juga ujung-ujungnya kemana? Betul kan? Uang memang penting pada saat kita belum punya uang. Kalau punya uang, ada untuk apa gitu kan? Nah, saya pikir kalau saya punya pengalaman hidup semacam itu, dan pengalaman saya dapatkan juga banyak dari baca buku, menghadiri berbagai seminar, kan saya orang suka belajar. Ya, saya suka belajar. Khususnya pengembangan kepribadian saya suka dari orang, serius. Karena motivasi orang akan bertahan paling seminggu, 2 minggu, you can do it, pulang 2 minggu kemudian hilang. Betul nggak? Nah, kalau Bapak Ibu lihat seperti teman-teman kesaksian ini, tadi Ibu Ari itu sudah 10 tahun tidak hilang. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa motivasi orang untuk long term. Tapi kita bisa menginspirasi orang, satu kali dia seumur hidup dapat, dan itu tertanam di dalamnya. Jadi kenapa menginspirasi lebih penting menurut saya adalah inspirasi adalah kita lakukan dulu apa yang kita lakukan, kita sharingkan. Jadi kita tidak ngajar. Dan saya di bootcamp saya tidak pernah ngajar. Dan saya paling nggak suka ngajar. Saya hanya sharingkan pengalaman, kemudian mereka dapatkan inspirasinya, mereka berubah. Jadi saya bukan guru, saya bukan motivator, dan saya tidak suka ngajar. Saya hanya ceritakan pengalaman hidup saya. Kalau mereka terinspirasi, monggo. Kalau enggak apa-apa juga kan, betul nggak? Jadi singkat cerita, gara-gara dari itu kemudian saya masih ingat bootcamp pertama kita baru waktu itu pertama kali dihadiri hanya kota Jakarta, Bandung, Palembang kalau nggak salah, 3 kota saja. Dan hanya 35 peserta bootcamp pertama. Dan sejak bootcamp pertama sudah mengalami banyak miracle, orang berani merokok, narkoba dan sebagainya. Dari situ mulut ke mulut, akhirnya sampai ke Aceh. Ada peserta dari Aceh. Dan korbannya tahu nggak? Bukan hanya ibunya loh. Perut anak dalam janin sudah mulai kena. Nah itu tertanam 9 bulan lebih. Itu sudah tertanam. Nah waktu kalian masih bayi, nggak bisa ada perlawanan. Informasi apapun masuk ke dalam subconscious mindmu. Nah itu akan membentuk karakter seseorang. Makanya kata ada kan orang kaya kadang-kadang aneh gitu ya. Iya. Ya ada ya. Teman-teman kita ada yang kaya tapi aneh gitu. Mentrik. Nah, kalau ditelusuri, ya kalau Bapak Ibu telusuri ke background-nya, ke background waktu dia kecil, pasti ada sesuatu luka-luka di situ. Nah, luka-luka ini yang menyebabkan orang menjadi nyentrik, aneh dan sebagainya. Nah, di bootcamp kami membantu, misalnya ya kita gitu, orang hidup selalu ada namanya down up, betul ya? Nah, baik yang di atas, up itu maupun down ke bawah, itu terekam di subconscious mind kita.
Nah, yang up itu oke lah, happy-happy. Tapi yang down ini bisa membuat orang kapan saja ada trigger datang ke situ, bisa bunuh diri atau bunuh orang lain. Bapak Ibu jangan pikir contoh apa yang terjadi di satu kota namanya Las Vegas. Ada orang bawa senjata tembak ratusan orang begitu. Itu hasil program waktu dia kecil. Ya. Dia nggak sadar. Cuma ada hal-hal trigger dia menyebabkan dia take action. Orang bilang bottom up. Jadi apapun yang top down istilahnya ke subconscious kita ada namanya bottom up. Dari bawah ke atas. Nah, hanya masalah kapan triggernya. Tadi contoh kasus beliau, triggernya adalah dia bangkrut. Men-trigger dia untuk membunuh diri. Nah, untungnya dia ingat mamanya, untung dia ingat bootcamp lagi, dan dia kembali lagi. Nah, tapi tidak semua orang bisa mengatasi itu. Sehingga terjadi aneh-aneh di dunia ini. Saya beritahu benar, sebenarnya kenapa saya terpanggil untuk bootcamp ini? Karena benar-benar kondisi di seluruh dunia memprihatinkan. Serius, saat ini. Nah, itu kita berpacu dengan melodi dengan itu, kontribusi. Buat saya adalah part of the contribution. Ya, oke, mungkin masih ada? Ini Pak. Ya, karya untuk finansial. Buat saya ada profit. Makanya kalau Bapak Ibu tidak pernah lihat di koran-koran muat onggi motivator dan sebagainya, ya, tidak ada, tidak akan ketemu. Dan memang saya nggak akan lari ke sana. Saya tidak akan menjadi ini sebagai profesi menghasilkan uang. Tapi nanti dampaknya menghasilkan uang itu bagian Tuhan. Panggilan saya saat ini adalah seperti yang Ibu Foren katakan bahwa karena saya mengalami jatuh bangun berkali-kali dan saya dari keluarga miskin, saya tahu saat ini banyak orang hal yang serupa dengan saya. Saya pernah miskin Bapak dan Ibu, kakak dan adik. Saran saya kalian tidak pernah miskin, jangan coba-coba miskin deh. Percaya dengan saya, jangan coba. Saya mau tes yuk dari orang miskin gimana? Jangan. Serius. Orang miskin itu sensitif. Isinya apa? Oh, zaman now namanya baperan aja. Baperan kalau saya belajar sesuatu saya zaman now sih. Ya. Nah baperan ya sangat sensitif ya dan tidak nyaman. Pokoknya lihat segala sesuatu tuh segalanya life is not beautiful. Jadi benar-benar. Jadi jangan deh. Jangan pernah jadi orang miskin. Jangan coba-coba jadi orang miskin. Kalau sekarang lahir miskin bukan salahmu, tapi jangan mati miskin ya. Itu salah kalau mati miskin kita tidak mau berubah kan. Nah, poinnya kalau tadi Ibu tanya, saya lebih memilih ini karena kontribusi. Bu, kontribusi. Tapi kalau dampaknya kalau Tuhan memberikan saya berkat dari ini, why not? Contoh saya punya buku akan keluar kalau nggak ada halangan bulan depan. Nah, buku saya pada saat tulis buku ini pun atas desakan teman-teman. Benar, saya karena 15 tahun yang lalu teman-teman sudah minta saya tulis buku. Saya bilang apakah saya layak, apa saya layak. Sampai suatu ketika beberapa teman bilang bukan hanya layak, kamu mesti nulis untuk kontribusi. Karena kalau pengalaman lu tidak dibukukan, sayang kalau kamu dipanggil Tuhan. Mereka jahat banget ya suruhnya dengan Tuhan. Padahal saya masih mau 120 tahun. Dia bilang kalau dipanggil Tuhan habis. Saya pikir ada benarnya. Jadi saya akan membukukan dan saya tidak mau copy and paste. Saya bukan tipe orang yang copy and paste. Maka saya mau nulis, pada saya tulis benar murni dari hati saya. Semua ini adalah kontribusi. Nah, nanti entah bukunya menghasilkan uang, ya itu adalah judulnya sama, Value Life, karena saya suka istilah Value Life ini. Tapi kontennya bukan konten bootcamp. Ada sebagian iya, terinspirasi bootcamp iya, tapi bukan konten bootcamp. Terinspirasi bootcamp banyak, ya. Sama, judulnya Value Life. Jadi jadi panggilan. Profesinya adalah lebih kepada ya kontribusi. Nah, yang tadi Pak Ibu tanya kenapa begitu, karena kembali lagi, karena saya mengalami perubahan hidup ini, saya merasa bahwa harus payback. Ya, buat saya payback more than enough. Lihat orang happy, tadi saya lihat testimoni teman-teman happy itu, buat saya lebih dari uang. Uang tidak bisa gantikan perasaan itu. Artinya saya minimal ada kontribusi sebagai saya di dalam perubahan mereka, betul ya? Walaupun perubahannya datang dari Tuhan, tapi saya ada andil kecil di dalam. Businessman atau bintang film, olahragawan, apapun. Sebenarnya pada prinsipnya sama. Prinsipnya adalah sebenarnya kalau saya belajar selama ini, kunci supaya berhasilan seseorang harus pertama dia harus punya impian.
Kalau bicara impian kan orang bilang, oh Susan juga punya impian gitu kan. Ya kan? Masih ingat nggak Susan? Jangan angkat tangan loh, kalau angkat tangan ketakuan loh. Siapa yang berani angkat tangan? Nggak berani kan? Susan punya cita-cita gitu. Udah besar Pak, tahan Pak. Susan udah besar Pak. Ya. Pengalaman saya kalau impian orang semua bilang ada impian. Tapi pertanyaan saya adalah seberapa butuhnya terhadap impian itu? Banyak orang hanya ingin, saya ingin punya mobil, ya kan? Ingin. Saya ingin punya rumah, ingin. Saya ingin keluar negeri, ingin. Pertanyaan saya, apakah dia butuh? Belum tentu. Nah, pada saat orang hanya ingin, tidak ada satu, bukan tidak kan, satu kebutuhan yang sifatnya kebutuhan yang mendesak. Saya boleh sharing sedikit ya. Apa yang melatar belakangi saya dengan impian saya sebelumnya dengan impian saya setelah. Saya dulu juga tulis impian, tapi nggak pernah terjadi. Tapi di tahun berikutnya saya tulis impian lagi terjadi. Saya tulis semua terjadi. Dengan izin Tuhan semua terjadi. Nah, kenapa? Pertama, waktu saya ke Jakarta, di kondisi yang minus itu, saya tinggal di satu kamar yang kecil banget. Anak saya bayi baru 1 bulan. Sekujur tubuhnya biang keringat. Dan pada saat dia mandi, kasih air purol gitu, setiap kali saya lihat dia nangis, kesakitan. Pertanyaan saya sebagai papa kandung ya, anak kandung melihat nangis itu tiap hari mandi, tersentuh nggak hatimu untuk membantu anak ini? Anak orangnya kita tersentuh kan, apa ini anak kandung sendiri tiap hari lihat. Nah, berarti saya butuh AC atau saya ingin punya AC? Saya butuh. Jadi memposisikan dirimu ke dalam bentuk kebutuhan. Ya kan? Kalau ingin, saya semua ingin punya BMW nggak? Kalau kita tanya semua ingin punya BMW, betul kan? Ingin mobil nggak? Ingin keluar negeri nggak? Ingin. Apakah butuh? Belum tentu. Betul? Nah, di situ letak bedanya. Oke? Letak beda yang lain adalah lihat di sini. Pada saat butuh, ada tantangan nggak? Ada tantangan nggak? Ada. That is why kenapa saya selalu anjurkan teman-teman yang perlu harus dirubah bukan karena impian. Yang perlu dirubah adalah mindsetmu pada saat ketemu tantangan. Apa yang harus jalan keluar? Sebenarnya semua orang tahu kok ada tantangan harus berjuang. Betul kan? Tapi pertanyaan saya adalah, kalau kamu berjuang sedang membawa beban, perjuanganmu bisa maksimum? Nggak bisa. That is why kenapa di bootcamp itu kita membantu orang menghilangkan namanya, bukan menghilangkan sebenarnya kalau istilah komputer. Di dalam komputer kita membuang file yang nggak tidak perlu ke dalam namanya dustbin. Nah, di bootcamp itu kita membantu teman-teman membuang file-file ke dalam dustbin. Tidak bisa delete karena selamanya di sini, tapi kita bisa buang ke dustbin. Pada saat ke dustbin itu setelah dibuang ke 3 hari, dia akan perform maksimum. Nangkap di sini? Sehingga orang akan percuma berjuang kerja keras kalau di sini ya ada namanya invisible burden, yaitu beban yang tidak kasat mata. Nah, di bootcamp kita membantu Anda di situ bagaimana invisible burden ini dibuang. Terlepas tadi saya bilang mau profesi apapun. Saat ini saya berbagai bisnis ya, ada investasi properti, ada bisnis transaksi produk ada. Jadi berbagai produk ya, berbagai bisnis saya orang bilang diversifikasi usaha lah. Tapi lebih ke arah saya sekarang lebih banyak ke sifatnya tidak melibatkan fisik saya. Jadi saya lebih banyak sifatnya investasi yang tidak butuh tenaga, tidak perlu saya terjun lagi. Karena saya lebih memilih saat ini adalah untuk membantu acara-acara semacam ini. Jadi saya keliling berbagai kota dan negara untuk membagi pengalaman semacam ini. Ya. Hasilnya itu berbagai variasi. Kita nggak contoh ya, kita nggak ada topik tentang merokok. Nggak ada topik rokok, nggak ada topik narkoba, nggak ada topik alkohol. Nggak ada topik namanya kecanduan game, kecanduan pornografi, sama sekali nggak ada. Segalanya, nggak ada topik untuk itu.
Tapi orang setiap seperti tadi Mbak punya dia pasti punya trauma beda dengan traumanya Yanto misalnya. Tapi kenapa ini dapat, ini dapat? Ini uniknya, ya, bootcamp uniknya di situ. Jadi satu topik dampaknya ribuan kondisi orang di situ. Nah itu hebatnya Tuhan mengkarunia kita bootcamp seperti itu. Jadi topik bootcamp itu 3 hari dari 15 tahun yang lalu. Sejak 15 tahun yang lalu, beliau ini adalah peserta bootcamp angkatan pertama. Ya, ada beberapa orang di sini, Pak Ibu Yulani juga. Nah, sejak angkatan pertama sudah topiknya sama, nggak pernah ganti, nggak pernah rubah. Tapi perubahan yang terjadi kalau Bapak Ibu mau dengarkan lengkap bootcamp testimoni, macam-macam. Percaya nggak? Orang bisa datang dengan bawa tongkat, pulang tidak bawa tongkat lagi. Aneh kan? Nah, orang bisa keterikatan minum obat tidur belasan tahun. Ke bootcamp sudah nggak perlu obat tidur lagi. Ada topiknya itu? Nggak ada. Nah, trauma, sebenarnya semua trauma itu sama. Boleh saya bagi sedikit ya? Orang sebenarnya hanya punya 2 ketakutan. Oke? Nah, kalau kita lebih dari 2 ketakutan, lebih dari 2, itu sudah termasuk kelompok trauma. Ada orang takut ketinggian, contoh ya. Ada orang takut berbicara depan banyak orang, ya kan? Nah, itu sudah nggak sehat. Secara yang saya mengerti, itu sudah nggak sehat. Pada saat itu nggak sehat secara mental, itu akan mempengaruhi performance. Pada saat misalnya contoh, saya tidak punya keberani bicara di depan banyak orang, misalkan ini, karena ketakutan. Ketakutan datang dari mana? Ketakutan adalah hasil program waktu kamu dari perutnya ibu. Nah, di bootcamp, kami membantu semua proses trauma itu. Istilahnya trauma-trauma itu dibuang. Terlepas semua traumanya berbeda-beda. Dapat dampaknya. Nangkap ya? Kita ada polanya bagaimana membantu orang trauma-trauma tadi. Jadi istilahnya satu obat, dia kemana-mana menjalarnya untuk membantu. Jadi jangan takut trauma masa lalu akan disidang di sini nanti ditelanjangin kemudian aduh malu banget. Enggak, banyak orang berpikir itu enggak, sama sekali enggak. Bahkan kita nggak tahu ada punya masalah. Yang adalah banyak sharing bootcamp saya dengarkan, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Saya nggak tahu mereka punya trauma itu, tapi mereka sembuh. Contoh si Mbak Ari tadi, saya nggak tahu kalau dia ada masalah dengan anaknya yang seserius itu. Setelah dia cerita, wow, gitu. Banyak orang seperti Mbak Ari ini banyak yang dimana diktator ya terhadap anaknya, betul kan? Kita ini bisa jadi diktator orang tua kita kan? Ya, nah itu kan jadi trauma untuk anaknya. Jadi don't worry. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ya. So thank you for Terima listening. kasih. Sedikit tambahan kepada yang di belakang ya Pak ya, yang tadi adalah tidak ada profesi apapun, Ya. tidak ada keharusan profesi. Ya, jadi mulai dari umur 17 ya sampai umur 70 lebih kalau secara fisik sehat oke. Dan mau bekerja tidak bekerja, investor ya apapun boleh ya. Seperti itu. Jadi nggak ada satu batasan usia, ada satu batasan situasi, kondisi, background. Ya, usia ada. Usia kita minimum 17 tahun lah. Kalau anak kecil juga nggak ngerti apa-apa ke sana, dia juga main-main doang. Jadi nggak, minimal 17 tahun. Kita peserta yang paling tua pernah ngalami adalah 86 tahun.